Logan Paul pernah dipenjara di Italia, bikin ulah di Jepang sampai di-ban, dan sekarang diduga terlibat penipuan. Dan modus penipuannya lagi-lagi adalah kripto. Logan Paul dulu terkenal banget di Vines tahun 2010-an dan akhirnya karena Vines tutup, dia pindah ke YouTube. Logan Paul ini di YouTube bikin video-video yang menarik banget buat remaja tanggung, yang ujung-ujungnya nggak jauh-jauh dari kontroversial, dan yang terakhir terkenal dengan tinju YouTuber. Selama berkarir, orang ini nggak pernah jauh-jauh dari masalah. Yang paling besar dan paling meledak pada saat itu adalah kelakuannya di Jepang. Setelah beberapa tahun bikin rusuh di Jepang dan di-ban, akhirnya dia bikin ulah baru lagi. Apa ulahnya? Dia bikin project NFT yang katanya game bernama CryptoZoo. Dari project ini, Logan Paul diduga melakukan penipuan. Penipuan yang seperti apa? Pertama-tama kita mesti pahamin dulu apa itu CryptoZoo buatannya Logan Paul. Seperti biasa, kalau project NFT itu pasti kalian harus tukar dulu duit kalian menjadi duit NFT tersebut, atau biasa disebut dengan koin. Dan CryptoZoo namanya adalah CryptoZoo Coin. Nah, CryptoZoo Coin ini bisa membuat kalian membeli telur-telur yang berupa gambar, yang nanti bisa kalian pecahin telurnya dan nanti keluarlah sebuah hewan. Dan nanti hewan-hewan ini bisa kalian kawin paksa sehingga membentuk sebuah abomination atau I don't know what it is. Pokoknya pencampuran dua hewan. Ya udah deh, setelah kawin paksa jadi gambar baru, dan gambar baru tersebut bisa kalian jualin ke orang gitu kan. Siapa tahu di dunia ini ada banget orang yang butuh beli gambar penguin bersayap lah, atau kucing bermuka burung lah, atau gajah bersayap, I don't know. Ya who knows, siapa tahu ada yang membutuhkan itu di belahan dunia mana kan gitu, yang kayak wah gila, gue susah banget mendapatkan gambar ini, gue pengen punya gambar gajah bersayap ini gitu. Kata Logan Paul sih, dia bilang dia tuh ngumpulin banyak ilustrator, artis gitu yang akan mendesain secara unik hasil perkawinan-perkawinan tersebut. Dan seperti yang tadi kalian lihat, hasil-hasilnya kan kayak Iya. Dan kalau kalian udah terbiasa di dunia edit-editan, pasti kalian juga akan langsung sadar kalau itu sebenarnya adalah Adobe Photoshop. Dan masalah terbesarnya tuh bukan itu adalah foto yang ternyata cuman Photoshop, melainkan project ini kayak ditinggalin aja, nggak jalan sama Logan Paul. Meanwhile, udah banyak fans-fans Logan Paul atau yang kemakan marketingnya menukarkan uangnya menjadi CryptoZoo Coin, menjadi gambar-gambar telur. Dan Logan Paul pun juga kayak hilang aja gitu. Selama kurang lebih setahun nggak ngomongin project ini lagi, nggak nyinggung-nyinggung lagi, dan out of nowhere di pertengahan 2022 kalau nggak salah, dia bilang dia ada big announcement yang bakal diumumkan. Wah, orang-orang CryptoZoo yang udah sempat dia tinggalin jadi semangat lagi nih. Wah, akhirnya nih projectnya jalan lagi nih, selesai nih, relaunch nih gitu. Dan ternyata yang diumumkan sama Logan Paul adalah dia bikin project NFT baru lagi, bukan CryptoZoo. Jadi CryptoZoo entah ditinggalin, entah dicuekin, entah dipura-pura lupa. Tahu-tahu ada project baru, namanya gue lupa. Pokoknya itu foto-foto Logan Paul yang dia foto pakai Polaroid, dan lu bisa beli harganya maybe ratusan atau ribuan dolar lah. Nggak ada hubungannya sama CryptoZoo. Kacau. Dan yang lebih parah dari itu apa? Rug pull. Apa itu rug pull? Rug pull itu istilah yang sering banget dipakai di dunia kripto NFT-an, yang dimana gampangnya gini. Misal gua nih, di dunia kripto NFT project ngabers udah pasti ada koin yang tiba-tiba ada pembuatan koin lah untuk ikutan projectnya. Misalnya project Eno Bening Kripto dan nama koinnya adalah Eno Coin. Entahlah gue bikin apa, pokoknya satu Eno Coin ini harganya tadinya $1 dan jumlahnya cuma ada 1000. Nah, ingat kan pelajaran SMP ekonomi mengenai supply and demand? Cakep. Supply banyak nih Eno Coin, ada 1000. Demand nggak ada. Siapa yang mau beli Eno Coin? Kosong. Karena nggak ada yang butuh, nggak ada yang peduli. Maka harganya ya murah, cuma $1. Nah, dari situ gua mulailah memarketingkan Eno Coin. Wah, Eno Coin bakal bikin A, B, C, D, ntar tahu-tahu jadi Z. Terus gue juga hire deh influencer-influencer A, B, C, D yang ikut nge-hypein bahwa Eno Coin, Eno Coin, Eno Coin, Project Eno, yeay! Orang-orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, orang-orang yang tadinya merasa nggak butuh jadi merasa butuh. Demand mulai naik, supply mulai dibeli. Lama-lama harga naik. Apalagi kalau supply-nya terbatas cuma 1000, yang lama-lama dibeliin orang, yang lama-lama 1000 jadi makin menipis, makin menipis, makin menipis. Supply makin dikit, demand masih overhype, masih banyak yang pengen beli. Harga apakah masih $1? Enggak. Udah naik senaik-naiknya. Harga Eno Coin yang tadinya $1 mungkin udah sampai $10 sekarang, atau bahkan $100. Wah, terus tuh gue marketing terus gue mungkin tambah influencer, tambah iklan, tambah billboard dan lain-lain. Hype makin kejaga, makin naik, makin pecah di mana-mana orang ngomongin Eno Coin, Eno Coin, Eno Coin. Supply makin tipis, harga udah di $100 yang tadinya cuma $1. Gue sebagai yang pabrik, sebagai yang menciptakan Eno Coin, pasti menyimpan supply lebih banyak. Misal tadi dari 1000, 500-nya
gua simpen 500-nya, gua lempar ke pasar. 500 Eno coin ini kan harga awalnya $500 kan? $1 kali 500. Tapi sekarang demand-nya yang tinggi dan supply-nya yang terbatas membuat harganya menjadi misal $100. Ini hitungan cepat aja ya. Gua bandar, gua 500 koin, gua simpen, terus gua jual di harga 100, ya udah gua udah untung $50.000 tuh. Ya hitung-hitungan pastinya nggak mungkin exact $50.000 ya, pasti menurun pelan-pelan, tapi ya udah bukan $1 lagi. Udah untung dong gue. Terus apa yang terjadi di masyarakat? Ingat, harga naik karena supply-nya terbatas. Tiba-tiba supply-nya jadi banyak, jebret nambah 500 dari gua. Apakah harganya masih $100? Ya enggak dong, mulai menurun pelan-pelan, 90, 80. Terus demand masyarakat mulai bertanya-tanya, loh, kok tiba-tiba harganya turun? Loh, kok tiba-tiba Eno menghilang? Loh, kok tiba-tiba proyeknya nggak ada kabar? Demand yang tadinya hype menjadi ragu, menjadi gak mau beli. Angka demand pokoknya menurun parah, supply menambah parah. Yang terjadi sama harga, ya turun. Dari $1, $100, mungkin udah balik ke $1 lagi. Atau bahkan 0, itulah rug pull di dunia crypto NFT project-projectan ngabers yang gue jelaskan secara oversimplified. Semoga kalian jadi paham. Dan itulah yang paling parah terjadi sama crypto zoo-nya Logan Paul. Catatan penting. Pertama, tidak semua project crypto, NFT, blockchain, ujung-ujungnya rug pull, ujung-ujungnya jelek, ujung-ujungnya penipuan. Ada kok project yang bagus dan beneran bener dan beneran sampai sekarang bertahan. Bahkan sudah di tahap sukses. Ya memang mesti pinter-pinteran nyari, mesti pinter-pinteran pelajarin gitu. Apakah ini project legit dari orang yang udah biasa bikin project dengan tim yang udah biasa ngatur dan ngurus gini-ginian kah? Karena memang susah juga untuk diregulasi di crypto dan blockchain gitu. Karena kalau diregulasi ya melawan dari sifat dasar blockchain itu sendiri, yaitu desentralisasi. Makanya gue bilang nggak semua project crypto NFT bakal kayak begini, tapi tetap hati-hati, tetap pahami resikonya, tetap ya lu cari tahu sendiri. Kedua, anehnya rug pull ini tidak dilakukan sama Logan Paul. Logan Paul masih menyimpan koin-koin crypto zoo dia, tidak dia jual lagi. Tapi kru-kru timnya Logan Paul di project inilah yang melakukan rug pull. Ya, project ini kan nggak sendirian gitu, ada banyak orang yang terlibat gitu. Logan Paul sama manajernya kalau nggak salah ya, informasi yang terakhir gue dapat adalah tidak melakukan rug pull, tapi sekelilingnya beliau yang juga pegang mayoritas koin crypto zoo. Tapi bukan berarti Logan Paul langsung kita bilang innocent. Logan Paul jelas-jelas terlibat dalam hal ini. Bukan masalah rug pull-nya aja, tapi ya projectnya yang sampai sekarang nggak jalan. Game yang dia gembor-gemborkan di mana-mana itu mana? Nggak ada. Sampai sekarang nggak bisa dimainin. Dan yang paling parahnya ya tadi udah gue sebut, ditinggalin tiba-tiba punya project NFT baru aja. Crypto zoo hancur, gagal, dan tim gue kayaknya nge-rug pull deh. Ya udah, bye-bye, dan gue pindah ke project NFT baru. Sikapnya seperti itu yang dikritisi banyak orang. Dia ini bukan influencer yang mungkin kalau teman-teman sadar gitu ya, banyak project-project NFT itu yang cuma nge-hire influencer untuk ngepromotin NFT-nya. Contoh kayak ISOSpeed yang sempat menjadi influencer ya, atau mau menjadi influencer sebuah project NFT game gitu. Jadi itu NFT game bukan punya ISOSpeed. Si Speed itu disponsorin, di-endorse. Nah, Logan Paul ini bukan disponsorin atau di-endorse sama Crypto Zoo. Crypto Zoo ini ya project dia. Makanya orang marah ketika dia nggak ada kabar apa-apa dan nggak bilang apa-apa, tahu-tahu udah bikin project baru aja ditinggalin. Itulah kenapa dia sekarang lagi naik lagi namanya dan kembali dibenci sama orang-orang di internet. Gue bikin video ini ambil dari berbagai macam sumber, tapi sumber utama gue tentu saja adalah konten kreator bernama CoffeeZilla yang bikin 3 video berupa dokumenter penelusuran dia tentang Crypto Zoo Logan Paul ini. Jadi gue akan sangat sarankan kalian untuk kunjungin CoffeeZilla untuk gali lebih dalam dan kalian jadi mengerti lebih detail ada apa sama Crypto Zoo dan Logan Paul ini. Kalau kalian pikir kesalahan Logan Paul meninggalkan project dan rug pull sudah selesai, kalian salah. Setelah dibongkar sama CoffeeZilla, Logan Paul bukannya mengakui kesalahan atau berupaya untuk, ya oke deh, sorry nih, gue sempet ini gara-gara tim gue nge-rug pull, jadi gue bingung mau ngapain dan gue panik gitu. Jadi ya sorry ya, hampir setahun gue tinggalin, gue akan coba tetap lanjutin project ini sebisa gue. Oh tidak, itu sangat tidak Logan Paul. Yang Logan Paul lakukan adalah memberikan ancaman secara terbuka, secara publik ke CoffeeZilla yang udah bongkar kasus ini. Si CoffeeZilla diancam bakal dibawa ke pengadilan sama Logan Paul gara-gara dia mengekspos project Crypto Zoo-nya. Logan Paul tuh sampai bikin video yang bela diri dan bla 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 bla. Dia tidak minta maaf, dia tidak bilang akan melanjutkan atau apa. Pokoknya dia berusaha untuk menyanggah semua argumen-argumen CoffeeZilla yang ditutup dengan kalimat see you in court atau sampai ketemu di pengadilan. Wow! Kayak kenal nih aksinya ya, kalau ada orang ngasih tahu kesalahan lu di internet gitu ya, terus tiba-tiba diancam. Ini kayak negara mana gitu. Pernah
ada gitu ya, keinget negara mana gitu yang sering-sering kayak gini gitu, apa itu ya. Namun karena desakan orang-orang dari internet yang bilang, wah Logan Paul kacau banget lu ini segala macam ya, lu kira lu nggak ada minta maaf lu, terus gimana ini pertanggungjawabannya gimana? Logan Paul ini Coffeezilla cuman bongkar keburukan lu, kebusukan lu gitu, kenapa lu bawa-bawa pengadilan dan lain-lain. Karena tekanan dari netizen internasional tentunya, bukan Indonesia ya, karena kalau netizen Indonesia biasanya. Lanjut ke topik, Logan Paul ngetutup komen di videonya. Tidak lama setelah itu, video dia yang menanggapi Coffeezilla sekaligus bentuk ancaman untuk dibawa pengadilan di private, jadi kalian nggak bisa nonton lagi. Dan dia teleponan sama Coffeezilla dan minta maaf, dan ya katanya nggak bakal bawa ke pengadilan deh gitu. Terus ya dia mau bertanggung jawab. So far bilangnya begitu. Gua nggak tahu kelanjutannya gimana sampai setelah video ini dia ditayang pun gua nggak tahu. Itu adalah informasi yang terakhir gue dapatkan. Jadi ya itulah babak baru drama Logan Paul di internet. Orang ini yang gue pikir beneran bakal tobat, ternyata enggak men. Enggak. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Bisa juga komen di bawah mengenai kalian yang lebih ngerti dunia crypto blockchain gitu. Kalau gue ada salah penjelasan, silahkan banget bantu gue di komen di bawah. Dan itulah dia video seputar internet mengenai Logan Paul dan project NFT-nya yang diduga penipuan. Terima kasih telah menonton playlist YouTube seputar internet, di mana gue akan ngebahas segala sesuatunya yang terjadi di internet. Bersama host kalian, Eno Bening. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya, karena mungkin aja yang gue sampaikan udah nggak up to date. Dan kalian tahu kan, perubahan informasi di internet itu cepat banget. Jadi kalau ada video baru kalian dapat notifikasinya. Jangan lupa like, dan gue tunggu komen-komen kalian, siapa tahu bisa jadi koreksi buat gue. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang main NFT atau suka sama Logan Paul, biar makin hati-hati. Seperti yang gue udah singgung, informasi di internet itu cepat banget, jadi kalian juga bisa follow gue di sosial media untuk update yang lebih cepat tanpa diedit kayak gini dan penjelasannya lebih singkat. Kalian juga bisa support gue langsung dengan membeli merch gue di bit.ly/tokocs. Kalian juga bisa support gue dengan menjadi member di channel ini, klik tombol join, dan kalian bisa kayak di bawah namanya kelihatan kayak gini sambil chatting. Kalau kalian nggak member, kalian nggak keluar namanya. Dan untuk kita semua, jangan sampai kalian menjadi exit liquidity-nya para influencer, dan stay clean and sound.